Baik, izin Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan menu yang akan kami buat untuk minggu depan. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Ayudiah Ramadhani, Imra Atul Usni, Lia Delvianti, Midali Atia, Rizwa Syafitri, dan saya sendiri, Yelsa Alfiani Putri. Lanjut, selanjutnya, Ayu. Latar belakang dari materi kami yaitu pola makan bergizi seimbang, penting untuk menjaga kesehatan dan mendukung aktivitas harian, yang dimana menurut pedoman isi piringku dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, satu piring ideal harus berisi makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah dalam porsi yang seimbang. Kemenkes juga menegaskan pentingnya konsumsi sayur dan buah karena mengandung vitamin, mineral, dan serat yang dibutuhkan tubuh. Berdasarkan prinsip tersebut, kelompok kami akan memilih menu nasi ayam sayur, potato bowl isi telur puyuh, puding mangga sebagai contoh makanan bergizi. Nah, yang mana menu ini juga mencakup karbohidrat, protein, sayuran, serta buah sehingga sesuai anjuran gizi seimbang dari Kemenkes. Selanjutnya, alasan memilih makanan bergizi yang akan dijelaskan oleh Imra Husni. Kepada Imra dipersilakan. Baik, alasan kelompok kami memilih makanan tiga menu tersebut. Yang pertama yaitu ada menu nasi siram ayam sayur yang mengandung nutrisi lengkap seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Yang kedua, teksturnya lembut dan cocok untuk segala usia. Yang ketiga, bahan mudah untuk ditemukan dan proses memasaknya sederhana. Selanjutnya, menu yang kedua yaitu potato bowl isi telur puyuh sebagai cemilan yang bergizi tinggi protein dan karbohidrat. Bentuknya menarik, mudah untuk digenggam oleh anak dan cocok sebagai snack sehat. Proses pembuatannya lebih Proses pembuatannya sederhana. Yang ketiga yaitu ada puding mangga sebagai dessert yang segar, tinggi vitamin C dan rendah lemak, yang membantu hidrasi serta aman untuk dikonsumsi oleh anak. Yang ketiga yaitu bahannya sederhana dan mudah untuk diolah. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, materi selanjutnya adalah integrasi resep dan prinsip dari buku Lin Marot yang akan dijelaskan oleh Riswa. Kepada Riswa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin kepada Ibu dan teman-teman. Di sini Riswa sedikit menjelaskan bagaimana integrasi ketiga resep makanan ini dengan prinsip yang ada di buku Lin Marots. Yang pertama yaitu pada menu utama, yaitu makanan nasi siram ayam sayur, yang dimana itu sesuai dengan penekanan Marots bahwa kebiasaan makan sehat harus dibentuk sejak kecil. Marots secara jelas menyatakan bahwa eating habits learn early in life shape future eating patterns, yang artinya kebiasaan makanan yang dipelajari sejak dini membentuk pola makan di masa depan. Nah, di sini nasi siram ayam sayur membantu menerapkan prinsip ini karena menghadirkan makanan seimbang seperti karbohidrat, protein, dan sayuran berwarna cerah yang menarik perhatian anak. Kemudian dengan tekstur yang lembut dan rasa sederhana, hidangan ini mendorong nantinya terbentuk pola makan sehat sesuai dengan pedoman Marots. Yang kedua adalah menu potato bowl. Selaras dengan anjuran Marots bahwa anak harus diberi makanan bergizi dalam ukuran atau porsi yang sesuai. Yang dimana Marots menuliskan bahwa caregivers should offer nutritious food in appropriately size serving and be role models by eating healthfully themselves.
yang dimana artinya pengasuh harus memberikan makanan bergizi dalam porsi yang sesuai dan menjadi panutan dengan menerapkan pola makan sehat bagi diri mereka sendiri. Nah, karena itu di sini menu potato bowl adalah pilihan tepat karena teksturnya yang halus dan mudah dikunyah. Porsinya kecil untuk anak serta memadukan karbohidrat, kentang dan protein telur puyuh. Dan menu ini memenuhi standar keamanan, kenyamanan, dan gizi yang dianjurkan Marots dalam konteks anak usia dini. Kemudian menu yang ketiga ada puding mangga, yang dimana sesuai dengan panduan Marots mengenai pentingnya praktik pengolahan makanan yang bersih dan aman. Ia menegaskan bahwa safe food handling and preparation reduce the risk of illness, yang dimana penanganan dan persiapan makanan yang aman mengurangi risiko penyakit. Dengan menggunakan mangga segar sebagai pemanis alami, itu mengurangi gula tambahan, serta nantinya itu untuk memastikan proses mencuci bahan, puding mangga menjadi makanan penutup yang sehat, aman, dan menarik untuk anak, selaras dengan pedoman keamanan pangan Marots. Sekian penjelasan dari saya terkait integrasi resep dengan prinsip yang ada di buku Lin Marots. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu nasi siram ayam sayur yang akan dijelaskan oleh Lia. Kepada Lia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja resep dari nasi siram ayam sayur yang mana bisa dilihat pada layar. Ada alatnya yaitu seperti kompor, wajan, panci, spatula, pisau, talenan, piring saji, dan juga sendok makan. Nah, kami juga mencantumkan tabel nama bahan, berat, serta harganya. Yang mana bisa dilihat seperti nasi putih. Yang kedua ada ayam, yang mana beratnya itu sekitar 150 gram dengan harga 20.000. Yang ketiga ada telur puyuh, ya beratnya itu jumlahnya itu satu butir, yang mana harganya itu 2.000. Yang keempat yaitu ada bawang putih, bawang merah, jahe, lengkuas, serai, daun bawang, seledri, daun salam, daun jeruk, bumbu sop, lada bubuk, garam, wortel, dan kentang. Dan yang mana berat dan harganya bisa dilihat pada layar supaya kita tidak memakan banyak waktu. Nah, lanjut kepada total dari biaya keseluruhan pada resep nasi siram ayam sayur ini yaitu didapat harga sekitar 44.000. Nah, lanjut pada langkah-langkah pembuatan. Yang pertama yaitu bersihkan dan potong ayam, lalu ayam dimarinasi dengan jeruk nipis dan garam selama 10 menit untuk menghilangkan bau anyir dan juga membuat ayam menjadi lebih empuk. Yang kedua yaitu siapkan bumbu seperti kupas dan iris bawang merah, bawang putih, jahe dan lengkuas, yang mana dan juga geprek serainya. Yang ketiga yaitu rebus air dengan pala dan cengkeh, kemudian ayam dimasukkan dan masak hingga empuk. Yang keempat, tumis bawang merah, lalu sisihkan. Tumis bawang putih, jahe, serai, lengkuas, daun salam, daun jeruk, seledri, dan daun bawang hingga harum. Selanjutnya, masukkan tumisan tadi ke dalam panci rebusan ayam. Setelah itu, tambahkan wortel dan kentang, lalu masak hingga sayuran lunak. Yang ketujuh, bumbui dengan garam dan lada, kemudian koreksi rasanya. Yang kedelapan yaitu masak hingga semua bahan matang dan tambahkan juga seledri supaya masakan menjadi lebih harum. Dan yang kesembilan yaitu sajikan sup ayam bersama nasi hangat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Lia. Selanjutnya menu potato bowl isi telur puyuh yang akan dijelaskan oleh Atia. Kepada Atia dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan menu. Menu yang kedua yaitu ada potato bowl isi telur puyuh. Dengan alat yang akan digunakan yaitu ada panci, sendok, piring, penjepit, wadah besar penggorengan, lalu kompor. Dan bahan yang akan kami gunakan yaitu ada kentang dengan harga 18.000 per kilo, telur puyuh 24.000, 2 butir telur 4.000, garam halus 5.000, lada bubuk 1.000, minyak goreng 15.000, tepung roti 19.000. Untuk langkah-langkah pembuatan dari potato bowl itu yang pertama yaitu kupas kentang, potong-potong lalu cuci hingga bersih. Lalu yang kedua, kukus kentang selama 15 menit sampai empuk, kemudian angkat dan haluskan selagi hangat. Ketiga, tambahkan maizena, lada bubuk, garam, dan kaldu bubuk ke dalam kentang. Halus, lalu aduk hingga semua bahan tercampur rata. Yang keempat,
Rebus telur puyuh hingga matang, kupas kulitnya dan sisihkan. Kelima, ambil sekitar 20 gram adonan kentang, pipihkan, isi dengan 1 butir telur puyuh, lalu bulatkan hingga rapi, ulangi sampai adonan habis. Yang keenam, panaskan minyak dengan api kecil, goreng potato ball hingga berwarna kuning keemasan. Cukup balik 1 kali, kemudian angkat dan tiriskan. Yang terakhir yaitu kita dapat sajikan potato ball dengan saus sambal, mayonnaise, atau saus favorit lainnya. Mungkin sekian saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya menu yang ketiga itu puding mangga yang akan dijelaskan oleh Ayu. Kepada Ayu dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan puding mangga beserta langkah-langkah pembuatannya. Nah, alat yang digunakan untuk membuat puding mangga itu seperti pisau, talenan, blender, panci, sendok pengaduk, kompor, dan cetakan. Lalu adapun bahan yang akan digunakan untuk membuat puding mangga, yang pertama itu buah mangga dengan berat setengah kilo seharga 15.000, agar-agar bubuk 1 bungkus sekitar 10.000, air mineral 250 ml itu 5.000, susu kental manis 1 bungkus 3.000, dan gula 3 sendok makan yang dengan harga 6.000 jika dibeli dengan berat 1/4 kilo. Adapun langkah-langkah pembuatannya, siapkan mangga, lalu bersihkan hingga kupas kulit mangga tersebut. Lalu potong-potong bagian daging buah mangga, lalu masukkan ke blender dan haluskan hingga sampai lembut. Nah, campurkan bahan dengan memasukkan air ke dalam panci dengan menambahkan agar-agar bubuk, gula, susu kental manis, serta sedikit garam. Nah, lalu aduk hingga merata. Setelah itu nyalakan kompor dan eh, tambah tambahkan eh, mangga yang sudah di blender tadi. Lalu masak sampai mendidih dengan cara mengaduk. Setelah itu matikan kompor dan tuangkan adonan puding ke dalam cetakan dan diamkan sampai uap panasnya itu berkurang. Lalu dinginkan ke dalam kulkas hingga 1 sampai 2 jam hingga puding itu mengeras. Lalu adapun nilai gizi dari ketiga menu tersebut, yang mana menu dari nasi ayam sayur, potato bowl yang isi puyuh, dan puding mangga itu merupakan hidangan seimbang untuk anak usia dini. Nasi dan kentang memberikan karbohidrat sebagai sumber energi, sedangkan ayam dan telur puyuh itu menyumbang protein hewani yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan otot. Nah, sayuran dilengkapi kebutuhan vitamin, mineral, dan serat guna menjaga kesehatan pencernaan dan daya tahan tubuh. Lalu potato bowl itu dengan telur puyuh memberikan tambahan zat besi dan kolin yang mendukung perkembangan otak dan pembentukan sel darah. Sementara puding mangga itu menjadi sumber vitamin A dan C yang membantu menjaga kesehatan mata serta meningkatkan sistem imun. Nah, dari kombinasi ketiga menu ini itu memberikan asupan gizi yang lengkap dan seimbang, mudah dikonsumsi anak, serta mengandung aktivitas dan tumbuh kembang secara optimal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ayu. Selanjutnya, total dari ketiga menu kelompok 2, yaitu bahan nasi siram ayam sayur itu 44.000, potato ball 86.000, puding mangga 39.000. Jumlah semuanya yaitu 169.000. Jadi kalau dibagi 6, jadi totalnya semua 28.000 per orang. Selanjutnya, Ayu. Baiklah, jadi kesimpulannya yaitu ketiga menu inovatif, nasi siram ayam sayur, potato ball telur puyuh, dan puding mangga, yang dimana menunjukkan bahwa makanan untuk anak usia dini perlu dibuat menarik
bergizi seimbang, dan mudah dinikmati. Nah, setiap hidangan menghadirkan warna cerah, tekstur lembut, serta rasa ramah di lidah anak. Sehingga makanan tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi juga mendorong rasa ingin mencoba, meningkatkan selera makan, dan membuat pengalaman makan terasa lebih menyenangkan bagi anak. Mungkin itu sekian presentasi dari kelompok 2. Teman-teman, ini adalah bahan-bahan untuk membuat nasi siram ayam sayur. Nah, di sini ada kentang, jahe, lengkuas, bawang putih, bawang merah, merica bubuk, bumbu sup, garam, dan ini adalah ayam yang sudah dibersihkan. Ada wortel, ada serai, daun bawang, daun seledri, daun salam, dan daun limau, serta telur puyuh. Baik teman-teman, ini adalah bahan-bahan untuk memasak potato bowl, yang dimana bahan-bahannya ada kentang, kemudian garam halus, minyak, kemudian tepung roti, dan dilengkapi dengan daun bawang dan seledri. Dan untuk telurnya lagi direbus. Jadi guys, ini adalah bahan-bahan untuk membuat puding mangga. Yang pertama ada agar-agar, terus cerakan, susu full cream, susu kental manis, gula, dan mangga. Mangga yang telah Di blender. oke. Dan selanjutnya alat yang digunakan itu ada sendok dan panci. Oke. Dan sebelum itu kita rebus dulu telur puyuhnya. Jadi masukin dulu ke dalam panci. Ini proses Pengupasan telur puyuh kita mulai sih dari untuk nasi siram ayam sayur dan potato bowl. udah dia. Inilah bahan-bahan yang sudah direbus, ada kentang, Telur dan ini bawang yang sudah dibersihkan. ini ada juga jahe. Oke. Proses penumisan. Bawang perdawangan. Ya, Kita ada tumis bawang sampai putih, bawang merah, dan daun daun bawang seledri, daun bawang. untuk dimasukkan ke dalam Sup. Oke. Ini proses penyembuhan kentang untuk potato balls-nya. Oke. Nah, setelah dibentuk bentuk bulat sausnya, selanjutnya kita baluri dengan telur supaya merekat, dan kemudian kita masukkan ke tepung roti. Jangan tahu wera.
sekarang kita masukin sayur-sayurannya. Kemudian kita masukin garam dan bumbu sup. Baik, hari ini kami akan membuat puding mangga dengan menggunakan 4 gelas air, yaitu dengan 1 bungkus agar-agar powder. Karena disaring dulu dan kita aduk. Masukkan mangga Ya, jus mangga. Langsung aja semua. sambil diaduk. Sedikit saja. Selanjutnya kita masukkan susu cair, Susu full cream. susu full cream. Inilah hasil dari menu resep nasi siram ayam sayur. Baiklah, itu tadi video tutorial memasak yang mana menu kami tadi ada nasi siram ayam sayur, puding mangga, dan potato ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin menyajikan 3 menu makanan yang dimana yang pertama yaitu potato bowl, yang kedua itu nasi siram ayam sayur, dan yang ketiga puding mangga. Nah, sebelum itu perkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya sendiri Riswa Syafitri dengan NIM 2402034. Saya Yudia Ramadhani dengan NIM 24022005. Saya Lia Davianti dengan NIM 24022020. Saya Midali Adia dengan NIM 24022023. Saya Yaswa Alfani Putri dengan NIM 24022120. Saya Indra Tulisi dengan NIM 240203. Baik, kemudian pemaparan bahan dan cara pembuatan per masing-masing menu. Yang pertama yaitu potato bowl yang akan dijelaskan oleh Baik, untuk menu potato bowl ini adalah salah satu cemilan yang bisa dinikmati oleh anak-anak. Pada cemilan potato bowl ini kaya akan karbohidrat dan protein, di mana bahan yang kami gunakan yaitu kentang sebagai yang mengandung karbohidrat, lalu ada telur puyuh yang mengandung protein. Untuk bahan-bahan yang kami gunakan tentunya ada kentang, telur, lalu tepung terigu, dan beberapa bumbu-bumbu seperti garam. Selanjutnya untuk cara pembuatannya yaitu kentangnya direbus dulu hingga empuk, lalu dibentuk, dicampurkan dengan tepung, lalu dibulat-bulatkan dan ditambahkan sedikit garam, lalu dibaluri dengan telur, terus ditaburi dengan tepung roti, kemudian digoreng. Baik, itulah pemaparan tentang menu terkait potato bowl. Selanjutnya menu nasi siram ayam sayur yang dimana pemaparan bahan dan cara pembuatannya yang akan dipaparkan oleh Lia. Baik, ya, menu kami yang berikut itu ada menu nasi siram ayam sayur, yang mana menu ini merupakan menu bergizi yang mengandung protein, karbohidrat, dan juga ada sayur-sayuran. Yang mana bahan-bahannya itu ada wortel, sayur wortel,
puyuh dan juga menggunakan bawang-bawang seperti bawang merah, bawang putih, daun seledri dan juga daun bawang. Nah, cara pembuatannya itu pertama ayamnya itu kita bersihin kemudian dimarinasi. Setelah dimarinasi ayamnya itu direbus dengan air yang mendidih disertai dengan bumbu rempah-rempah seperti cengkeh, pala dan juga serai. Nah, setelah ayamnya direbus kemudian masukin bumbunya itu bumbu sop yang mana tadi yang kami pakai yaitu seperti bawang yang sudah ditumis-tumis kemudian masukin ke air rebusan ayam. Kemudian setelah dimasukin bumbu, kita lanjut masukin sayur-sayuran dan tunggu sup ayamnya masak hingga matang sempurna. Sekian dari saya kembalikan kepada. Baiklah, itulah pemaparan bahan dan cara pembuatan dari menu nasi siram ayam sayur. Lanjut ke menu terakhir yaitu puding mangga. Ini mana pemaparan bahan dan cara pembuatannya akan dipaparkan oleh yang Baik, untuk bahan-bahan yang kami gunakan ada mangga, untuk cara pengolahannya yaitu mangganya kami kupas dan kami potong, ambil dagingnya lalu di blender. Nah, setelah di blender nanti kami menyediakan di panci itu ada air, lalu ada bubuk jelinya dan mangga yang sudah di blender tadi dimasukkan ke dalam panci tersebut. Kemudian ditambahkan sedikit gula dan susu kental manis. Nah, di sana nanti dipanaskan hingga pudingnya itu mendidih. Setelah mendidih, dituangkan ke dalam cetakan, kemudian ditunggu hingga dingin dan mengeras. Nah, setelah itu, setelah mengeras, pudingnya diletakkan di atas piring dan disajikan dengan menaburi di atasnya topping mangga, potongan mangga dan sedikit daun pandan. Baik, itulah pemaparan dari 3 menu sehat pada nafsu ini, mana ada potato bowl, nasi siram ayam sayur, dan terakhir adalah puding mangga. Sekian presentasi dari kelompok 2, kami tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.